Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Halisa, mahasiswi dari STAI 2 Kuala Tungkal dengan nomor induk mahasiswa 2121039. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum HAM dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Di video kali ini saya akan membahas tentang dua pembahasan. Yang pertama yaitu tentang tiga definisi negara hukum menurut beberapa para ahli, dan pembahasan yang kedua yaitu tentang pengertian serta contoh definisi hak asasi manusia berdasarkan regulasi yang berlaku. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan negara hukum? Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatannya sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer pada abad ke-19. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Di sini saya akan membahas tentang tiga pendapat beberapa para ahli tentang negara hukum. Yang pertama terdapat Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil. Nah, seperti kota yang berpenduduk sedikit. Tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak. Dalam polis itu, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negara ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara. Nah, untuk pendapat yang kedua, terdapat Profesor R. Djoko Sutomo, SH. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kita pelajari selama ini, dijelaskan bahwa negara hukum merupakan kedaulatan hukum yang berlaku. Negara sendiri merupakan subjek hukum juga dapat dituntut ke pengadilan karena telah dianggap melanggar hukum. Yang pendapat yang ketiga terdapat Profesor Dr. Ismail Suni, SH. MCL. Dalam brosur beliau, Mekanisme Demokrasi Pancasila mengatakan bahwa negara hukum memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama menjunjung tinggi hukum, yang kedua adanya pembagian kekuasaan, yang ketiga adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya. Yang keempat dimungkinkan adanya peradilan administrasi. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu pengertian serta contoh definisi hak asasi manusia berdasarkan regulasi yang berlaku. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya adalah universal. Hak asasi manusia itu sendiri pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi dan saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Nah, berikutnya contoh hak asasi manusia. Contoh hak asasi manusia dapat dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, di dunia pendidikan. Pertama, dari aspek pendidikan, bahwa setiap anak berhak mendapatkan program wajib belajar selama 12 tahun atau hingga tingkat SMA. Fasilitas pendidikan baik di kota maupun di pelosok seharusnya tidak dibeda-bedakan dengan alasan apapun. Untuk yang kedua, dapat dikategorikan memeluk agama. Contoh hak asasi manusia kedua berkaitan dengan kepercayaan atau beragama. Untuk kategori yang ketiga yaitu kewajiban dan hak. Selain hak asasi manusia, manusia juga harus mengenal dengan adanya kewajiban. Antara hak dan kewajiban itu harus berjalan berdampingan.
agar tidak terjadi tumpang dan tindih. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan di pembahasan saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.